Nah, dalam konteks kemangkrakan total pembangunan IKN itu ada dua tokoh pencipta kebohongan publik yang selama ini menebarkan rasa optimis secara tidak bertanggung jawab. Yang satu Pak Jokowi, satu lagi itu Pak Bas, Menteri PUPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ya, itulah tadi kata Mbah Amin yang merupakan tokoh reformasi 98. Katanya begitu. Dalam video tersebut Mbak Amin tuh mengungkapkan bahwasannya itu jangan percayalah sama Pak Jokowi sama Pak Bas tentang IKN. Dan Mbak Amin itu yakin sekali IKN akan mangkrak 100%. Krak. Begitulah kata Mbak Amin. Tapi buat gua Mbak Amin adalah masa lalu yang memang harus diingat. Tapi IKN adalah masa depan. Itu baru top ya kan. Jadi kita bisa ngeliat nih, Indonesia ke depannya, perkiraan kita dan bisa berimajinasi keren IKN tersebut. Dan IKN tentu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kata siapa? Mbak Amin kan bilang Pak Prabowo nggak bakal ngelanjutin IKN. Lah, kalau begitu kita denger aja nih apa kata Pak Bas yang katanya tukang ngibel, tukang jangan percaya sama Pak Bas sama Pak Jokowi. Nih gua ada videonya tentang Pak Bas yang terbaru. Ya, let's go, kita simak saja videonya bersama. Let's go. Saya terbang dari Jakarta ke sini nyariin Pak Bas. Waduh, terima kasih. Ini udah menetap di sini. Iya, lebih banyak di sini. Lebih banyak di sini. Jadi seminggu penghuni 7 hari, banyakkan berapa hari di sini? Ya, kalau sebulan ya 3 minggu di sini. Ya, apa Tugas saya aja? memang untuk segera tidak hanya fisik menyelesaikan yang apa yang sudah jalan, yang sudah dikerjakan oleh Kementerian PU, tapi juga untuk membuat ekosistem kota ini segera tumbuh karena dua hal. Pertama, saya harus menyiapkan ekosistem tahun 2025. Yang menurut Menpan RB sudah akan dimulai perpindahan ASN terbatas. Sehingga saya harus segera mengisi tenan-tenan, kemudian laundry-nya. Kalau Bapak potong rambut di mana ini? Saya masih di Jakarta potong rambut. Oke. Di sini nanti berada ya, biar mantap ya. Ya. Oh, mantap. Ya. mantap. Dan tahun 2028. Potong Gimana Pak Presiden katanya mau kerja di sini. Iya, itu saya kira beberapa hal statement Bapak Presiden yang menguatkan keberlanjutan IKN ini. Jadi menurut saya tidak perlu dipertanyakan lagi keberlanjutan IKN ini. Padahal itu pertanyaan saya selanjutnya. Jadi benar nih IKN mau lanjut, tapi udah dijawab. Tapi betul ya. Jadi statementnya Pak Presiden Prabowo itu menegaskan bahwa IKN harus terus berjalan. Ada 5 hal. Satu, statement Bapak Presiden di G20 tentang kepindahan ibu kota karena climate change. Dua, perubahan undang-undang DKI menjadi Sudah DKJ, jadi DKJ. tinggal menunggu perpresnya. Betul. Tiga, keinginan Bapak Presiden untuk pindah berkantor di IKN 17 Agustus 2028. Empat, perintah beliau kepada saya untuk menyiapkan segera memulai membangun yudikatif dan legislatif, kantor dan hunian. Ya. 5, Pancasila ini. Iya benar juga. Satu lagi apa, Pak? Masjid Istiqlal, Masjid Negara Istiqlal, menurut Menteri Agama sudah akan dipindah menjadi Masjid Negara di IKN. Kurang apa lagi saya kira? Kurang apa lagi? Investor segera berinvestasi di IKN. Diajak nih, diajak nih sama Pak Bas nih. Saya jamin, saya garansi bahwa memang IKN akan segera beroperasi. Oke, itu tadi 5 Pancasilanya Pak Bas untuk IKN. Pak, sebelum lanjutin, saya mau lihat dong, ini
yang kalau kita lihat di sini, ini kan apa namanya Istana Negara ya? Istana Negara. Istana Ini Negara. Istana Negara ini tempat tinggal Bapak Presiden. Tempat tinggalnya Presiden nantinya. Kalau Istana Garuda di belakangnya, Atas itu kantor Bapak kantornya. Oh oke, kantornya, ini rumahnya. Kemudian kalau kita lihat ke depan sana, ini udah lebih rapi ya Pak. Ini kantor-kantor Kemenko bukan? Kemenko. Nanti akhir Desember ini semua sudah siap untuk dikerjakan. Kalau yang di sana yang baru itu adalah kantor Kementerian PUPR saat itu. Oke. Iya tadi saya lewat situ ada tulisan PUPR. Ya, ada PU mungkin perumahan di sana. Tinggal Pak Seknek nanti yang ngatur. Oke. Sekretariat Negara udah jadi ya di belakang sana ya? Sudah 100% itu. Oke. Nah katanya dengar di akhir bulan atau di awal bulan, di awal tahun depan, ini akan ada yang diresmikan oleh Pak Presiden. Itu apa? Saya dapat laporan dari Ibu Wamen, sudah diusulkan kepada Bapak Presiden beberapa prasarana atau fasilitas yang sudah bisa diresmikan. Pertama mungkin Istana Garuda. Kalau yang Istana Negara sudah diresmikan oleh Bapak Jokowi, Garuda belum. Oh, Garuda belum. Ya, kemudian Pak Prabowo. Kemenko ini belum ya? Kemenko belum. Kemudian ada training centernya PSSI. Oh belum iya, diresmikan. PSSI belum. Oh itu ini rumah sakit Kemenkes juga belum diresmikan. Tapi sudah jadi semua itu? Sudah. Ya, Desember ini loh ya. Desember ini. Oke, jadi emang rencananya dalam waktu Kemudian dekat. kami dari IKN juga akan mengusulkan kalau beliau berkenan groundbreaking beberapa hotel, prasarana kantor dan hunian, restoran akan bisa di groundbreaking. Berapa bulan yang lalu? 4 bulan lalu waktu Agustusan saya baru lihat ada satu hotel yang sudah berdiri dan sudah ditempati. Iya ada nama lagi? Ada lagi. Ini sedang ada beberapa hotel lagi yang sedang dibangun. Nanti akan ada yang baru yang groundbreaking. Oke. Kalau beliau berkenan hadir di sini meresmikan dan sekalian ya. Karena jauh-jauh dari Jakarta ke sini gitu. Mudah-mudahan beliau bisa mendarat di airport IKN. Pernah jadi Pak? Udah. Kan terakhir itu masih belum ya dan masih dulu kasar ya. Dulu 2.200, sekarang sudah 3.000. Jadi wide body jet sudah bisa. Lumayan. Oh, menarik. Wah, seru banget ya. Pak, kalau dipikir-pikir ya, Embung masih ada 34 lagi mau dibangun. Kemudian tahun depan proyek yang akan dikerjakan adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Masih banyak nih yang akan dibangun di IKN. Dananya dari mana Pak? Karena banyak nih yang bilang IKN katanya sudah melambat, anggarannya dipotong. Dapat dari mana anggarannya? Kalau sebenarnya pembangunan di IKN ini tidak hanya dari APBN, kita juga menggerakkan KPBU. Jadi kerjasama pemerintah dan badan usaha. Kita sudah dapat pledge dari Menteri Keuangan tentang availability payment-nya di IKN ini. Jadi misalnya bikin jalan-jalan nanti bisa dengan KPBU, tidak hanya dengan APBN. Kalau untuk yang legislatif dan yudikatif pasti dengan APBN, ya, karena memang itu aset negara. Yang lainnya, yang swasta, kami sampai sekarang ini, sampai tahun 2024, investasi APBN kita sudah 86 triliun. 86 triliun. Untuk yang swasta, yang sudah groundbreaking, yang sudah sekarang dalam under construction, 56 triliun. Ini nanti akan ada lagi swasta yang masuk. Jadi terus APBN dan KPBU dan swasta. Jadi optimistis yang katanya dibilang berhenti, udahlah nggak akan berlanjut. Nggak ada itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena sudah seperti hanya dulu kalau COVID-19 ya dulu ya. COVID-19. Itu juga dulu semua refocusing untuk beli vaksin. Tapi prasarana kita jalan terus dengan strategi dicereng. Yang tadinya single year menjadi multi year. Dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Bebannya dibagi. Tapi terus berjalan. Jadi saya kira menurut saya pengalaman-pengalaman begitu saya terapkan di IKN. Mantap, Pak Bas. Pak, ngomongin soal anggaran tadi, sepertinya tidak hanya APBN saja, tapi juga ada pembiayaan-pembiayaan dari yang lain, dari swasta, kemudian ada dari juga lembaga. Sudah ada beberapa KPBU yang mengusulkan prakarsanya di jalan, baik jalan maupun perumahan, baik dari BUMN maupun dari swasta murni, dari Intiland, dari Sojitz, ya, dari India Karya untuk jalan. Yang Jepang itu ya? Iya.
Oke. Itu sudah. Pak, ini Pak, yang lagi rame ini Pak. Apa tuh? Kemarin tuh sempat ada salah satu pengusaha yang bilang bahwa dia itu menanamkan investasinya di sini karena ingin menyelamatkan wajah presiden. Tanggapannya Pak? Iya. Tanya dia dong. Tanya dia. Apa maksudnya? Karena Betul. kalau orang swasta investasi, pasti dia sudah ngitung. Pasti sudah ngitung, nggak mungkin free. Bukan sekedar karena disuruh. Enggak. Pasti sudah ngitung risikonya. Kalau saya ya, itu bukan uang jutaan, Receh, miliaran itu. Bukan uang kecil. Iya, tapi pasti dia ngitung, Mas. Risikonya pasti ada. Tapi coba sekarang dengan kepastian yang begini, pasti lebih menguntungkan. Kalau nggak salah Pak Luhas minta tambahan juga anggaran kan ya ke Bu Sri Mulyani. Iya, karena pada saat nyusun anggaran 2025 dulu itu dengan 6,3 itu kita menyelesaikan yang sudah dikerjakan oleh PU, kemudian kita kerjakan. Nah, dengan perintah Bapak Presiden untuk pembangunan yudikatif dan legislatif, kita hitung semua, kita jadikan 2025, 26, 27. Nah, 25 ini butuh 8,1. Ternyata masuk butuh 8,1 itu. Ya, Kata Bu Sri Mulyani apa Pak? ya akan diusahakan. Akan diusahakan. Bukan dosa. Karena pertemanan jadinya langsung diain. Bukan, karena perintah Dekat banget nih. perintah Presiden kalau Benar, mau benar. bangun, kalau nggak ada anggarannya gimana? Tapi saya tahu kesulitan Bu Sri Mulyani, sehingga saya harus membantu untuk Menyiasati. mensiasati. Pak, apa sih arahannya Pak Prabowo untuk pembangunan IKN ini? Selain tadi ya, memang jelas perintahnya adalah ekosistem legislatif dan yudikatif. Lanjutkan. Lanjutkan. Oh, begitu sobat-sobat ngabarin kabar. Apa pesan perintah Pak Jokowi? Pak Prabowo, Presiden Prabowo untuk IKN? Lanjutkan. Mbak Amin prediksinya salah lagi. Mangkrak 100%. Ya, enggak lah, insya Allah enggak. Kita doain, doa orang-orang baik seluruh Indonesia untuk doain IKN supaya menjadi ibu kota yang luar biasa untuk Republik ini. Apalagi ini menandakan sebuah era keberhasilan karena yang berkontribusi di sini rata-rata kebanyakan adalah anak bangsa. Begitu informasinya, kabar yang gua terima ya, yang gua dengar. Dan Pak Bas, Pak Jokowi bukanlah tukang hibul. Hanya rencana-rencana ini masih berproses, dan apalagi ini ibu kota masih sangat panjang, jang, dan tidak akan mangkrak. Ya, kalau kata Pak Mahfud, ya Pak Amin ini agak sulit didengarkan. Prediksinya sering salah. Pak Jokowi agak jatuh sampai selesai. Ya, Mbak Amin tentu aja masa lalu, dan beliau dahulu adalah tokoh reformasi, tapi sekarang bukan lagi. Beliau hanyalah seorang mbah yang masih politisi, tapi nyinyir aja. Kritikannya ekstrim, keras. Partai apa, ada partai Allah, ada partai apa gitu. Aduh. Mbah. Ya, itulah. Pak Prabowo dengan tegas memberi pesan kepada Pak Bas untuk melanjutkan IKN. Dan insya Allah 2028 kalau memang semua sudah selesai, Pak Prabowo akan berkantor di IKN. Dan kabar yang terbaru, PNS akan dipindah setelah Lebaran 2025. Mantap kan? Ya nggak apa-apa. Mungkin buat kita yang udah tua-tua, ngerasa tua-tua, nggak ngerasain, nggak ngeliat tuh IKN bagaimana nantinya. Tapi untuk anak cucu, mungkin insya Allah akan merasakannya. Insya Allah. Yang kita doain gitu kan. Doa yang baik-baik, biar kembalinya buat kita baik. Ya, bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.